Halo Sobat VIP semuanya, salam sehat dan salam harmoni. Selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Bersama saya Bonar Pandi Sinaga selaku host yang akan menemani kalian semua beberapa menit ke depan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Kak Putri. Kak Putri adalah salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin untuk Kak Putri bisa memperkenalkan diri sembari say hello kepada teman-teman VIP semuanya. Oke, terima kasih Kak Bonar. Halo Sobat VIP, perkenalkan aku Putri Budiastini, biasa dipanggil Putri dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kali ini aku sedang di semester 5. Oke, salam kenal semuanya. Iya, salam kenal juga Kak Putri. Jadi Kak Putri ini aslinya dari mana Kak Putri? Oke, aslinya dari Buleleng, namun sudah mutasi tinggal di Gianyar gitu. Dan sekarang kembali lagi di Buleleng gitu, Pak. Berarti ceritanya Kak Putri ini sedang ngekos di Buleleng atau bagaimana Kak Putri? Oh, kebetulan di Buleleng ada nenek sama paman, jadi aku tinggal bareng sama nenek dan paman. Iya, berarti Kak Putri ini jauh lah dari orang tua begitu ya Kak Putri ya? Iya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PRB. Kebetulan Kak Putri ini adalah Ketua Panitia Pelaksana kegiatan PRB tersebut. Namun sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita tanya sekilas tentang Kak Putri dulu ya teman-teman VIP semuanya. Jadi Kak Putri, akhir-akhir ini kesibukan dari Kak Putri apa saja sih Kak? Mungkin bisa diceritakan atau sharing-sharing dulu Kak Putri. Oke, kalau mengenai kesibukan, eh, karena sekarang aku ada di semester 5 dan ada program dari fakultas gitu, MPKM fakultas. Jadi aku sedang ikut di KKN tematiknya gitu. Kebetulan aku dapat di Desa Panji Anom untuk terjun langsung ke Desa Panji Anom melaksanakan KKN tematik bersama teman-teman juga. Sembari itu juga sedang mempersiapkan kegiatan PRB yang menjadi ajang bergengsi dari program kerja BEM FIP Undiksa. Seperti itu, Kak. Iya. Jadi cukup itu, dan tentunya tidak lupa juga dengan mata kuliah yang masih Bisa ada gitu, dikatakan ditawarkan di semester 5 gitu. iya, Iya. bisa dikatakan agak harus semangat lah ya Kak Putri ya karena sembari dengan organisasi, ada KKNP dan masih ada perkuliahannya Kak Putri ya. Iya, tetap semangat gitu. Iya, benar sekali. Harus tetap semangat ya, Kak Putri. Bagaimana, Kak Putri, pengalamannya dalam mengikuti 3 semester perkuliahan secara daring, Kak Putri? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Kak Putri. Ya, kalau pengalaman tentu menjadi pengalaman baru ya untuk 3 semester. Tapi sebelumnya semester 1 sempat juga luring gitu. Tidak semuanya daring gitu. Jadi untuk pengalaman perkuliahan yang daring tentu menjadi pengalaman kita bersama, tidak hanya aku tapi untuk adik-adik juga kan, menjadi pengalaman baru juga, dan ya belajar untuk beradaptasi dengan keadaan yang memang memaksa kita untuk berubah gitu dan menerima pola kerja atau cara belajar yang memang dikatakan baru gitu ya Kak Bonar. Iya. Semoga Indonesia cepat pulih ya, Kak Putri ya, agar nanti Iya, kita tidak hanya merasakan perkuliahan offline itu hanya 1 semester ya, Kak Putri. iya, benar. Iya, jadi eh, kita akan berpaling dari kesibukan Kak Putri karena topik utama kita adalah membahas PRB. Karena takutnya keasikan kita membahas tentang kesibukan Kak Putri, kita lupa dengan topik kita ya Kak Putri. Bisa kita lanjut Kak Putri ke topik pembahasan kita? Iya, sangat bisa Kak Bonar. Iya.
Jadi seperti yang saya katakan tadi, Kak Putri ini merupakan Ketua Panitia Pelaksanaan PRB. Yang saya tahu Kak Putri, PRB ini merupakan salah satu program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kegiatan ini sendiri sangat bergengsi ya Kak Putri dari Undiksa, karena taraf dari kegiatan ini adalah taraf nasional ya Kak Putri. Apakah itu benar Kak Putri? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa sih PRB ini Kak Putri, agar teman-teman VIP semua lebih paham, serta tidak hanya teman-teman VIP tapi yang menonton, penonton setia podcast VIP Undiksa ini Kak Putri. Oke, terima kasih ya Kak Bonar. Jadi mengenai PRB sendiri itu singkatan dari Pemilihan Remaja Berbudi Pekerti. Nah, pada tahun ini, tahun 2021, PRB sudah memasuki usia yang ke-17 gitu. Nah, di kegiatan ini tentu bertujuan untuk menumbuhkan, yang pertama itu menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan menunjukkan menjadi sosok remaja yang memang memiliki karakter berbudi pekerti yang luhur. Kemudian untuk memunculkan cikal bakal remaja yang memang aktif, yang memang memiliki memiliki jiwa yang besar untuk berkontribusi lebih banyak di masyarakat nanti setelah mengikuti ajang PRB ini. Entah itu siapa yang menjadi peserta maupun siapa yang nanti menjadi finalis dan juaranya, kalian semua yang terlibat dalam PRB ini adalah orang-orang yang memang nasionalis dan berjuang untuk menemukan jiwa budi pekerti dalam keremajaan gitu Kak Bonar. Iya, tadi saya mendengar PRB ini memasuki usia yang ke-17 ya Kak Putri. Kalau umpamanya PRB ini manusia itu sudah dewasa ya Kak Putri, sweet 17 seperti itu Kak Putri. Seperti remaja-remaja seperti biasanya akan dibuat acara yang mewah jika ada acara sweet 17. Nah, seperti usianya yang sudah agak tua lah kita bilang ya Kak Putri, sudah dewasa, kira-kira apa sih sejarah dari PRB ini Kak Putri? Kenapa PRB ini bisa dibuat jadi salah satu kegiatan unggul dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Kak Putri? Oke. Nah, membahas mengenai sejarah dari PRB itu sendiri, karena sekarang sudah memasuki usia yang ke-17 gitu. Jadi awal mula munculnya PRB itu di tahun 2005. Nah, di tahun 2005 itu muncullah PRB sebagai suatu ajang kompetisi untuk para yang sebelumnya hanya untuk siswa SMA gitu, yang sudah memasuki taraf usia remaja gitu Kak Bonar. Jadi seiring perkembangan zaman sampai di titik ini pada tahun ini, pada tahun kemarin tepatnya, itu sudah diperluas lagi bahwa konsep remaja itu sampai usia 24 gitu. Jadi diperluas bahwa yang boleh mengikuti PRB ini dari siswa SMA, SMK, MA atau mahasiswa juga gitu Kak. Jadi dilihat dari perkembangannya cukup pesat, mencakup PRB itu sendiri, dan tujuan utamanya yaitu dilatar belakangi dari suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi antar pelajar gitu Kak. Jadi meskipun kita dari tahun ke tahun sudah menjadi lebih tepatnya pelajar gitu, tapi permasalahan-permasalahan itu yang seperti narkoba, tawuran antar pelajar, dan hal-hal yang tidak bisa dikatakan tidak berbudi pekerti, menjadi suatu tantangan tersendiri untuk tetap menjalankan ajang ini, ajang PRB dari tahun ke tahun gitu. Dan saya harap sih PRB ini tetap jalan sampai sampai seterusnya ya Kak, berlanjut gitu.
Iya. Jadi itu sih sedikit sejarah tentang PRB itu, Kak. Iya, berarti cukup jauh ya Kak Putri sejarah dari PRB ini hingga bisa berjalan sampai saat ini ke usia yang ke-17 ya Kak Putri. Jadi tadi bisa saya simpulkan bahwasanya peserta dari PRB ini adalah awalnya siswa, namun 1 tahun terakhir dan ini tahun kedua yang menjadi peserta dilibatkan mahasiswa ya Kak Putri ya. Iya. Selanjutnya Kak Putri, eh, kenapa sih bisa dibuat PRB ini? Eh, apakah dalam kegiatan PRB ini akan ada kegiatan yang mendidik eh, remaja yang nantinya akan berbudi pekerti, Kak Putri? Oke, kalau untuk tujuan dari PRB ini kan untuk memunculkan remaja-remaja yang memiliki jiwa berbudi pekerti. Nah, tentunya dalam memilih remaja yang berbudi pekerti, dalam ajang ini namanya juga kompetisi, jadi adanya suatu penilaian-penilaian dari Dewan Juri untuk menetapkan juara dari PRB yang menunjukkan bahwa dia adalah remaja yang berbudi pekerti. Nah, di penilaian-penilaian inilah yang nantinya menuntut para peserta agar menjadi remaja yang memiliki pemahaman yang lebih luas, pemahaman yang lebih dalam tentang budi pekerti. Di dalam penilaian juga ada 18 karakter itu, di mana karakter yang memang seperti disiplin, tanggung jawab, itu juga termasuk menjadi salah satu bagian penilaian dalam pemilihan remaja berbudi pekerti ini, Kak. Jadi bisa dikatakan penilaian-penilaian yang ada dalam dalam lomba ini itu tetap menjadi esensi budi pekerti itu sendiri, Kak. Dan juga kalau dari tahun-tahun sebelumnya, di PRB ini selalu ada yang namanya karantina untuk para peserta dan juga finalis nanti menuju ke juara. Tapi karena sekarang kondisi seperti ini menjadi tantangan untuk panitia bagaimana mengemas suatu kegiatan yang benar-benar memunculkan esensi budi pekerti dan menunjukkan bahwa siapapun juaranya nanti bahwa memang dialah remaja yang memang memiliki jiwa budi pekerti yang layak gitu, Kak. Jadi di sini bisa dikatakan dari penilaian dan karantina online itu yang kami tekankan agar menunjukkan nilai-nilai budi pekerti itu sendiri, Kak. Iya, berarti sangat bisa dikatakan kegiatan ini benar-benar mencari remaja yang berbudi pekerti sekali ya Kak Putri, yang membutuhkan karantina, yang bisa dikatakan sangat sulit lah dalam mencari karena tidak hanya dari bidang kepintarannya saja, tapi kita juga harus menilai dari kepribadiannya tersendiri ya Kak Putri ya. Iya, Kak Bonar, karena di luaran dari program luaran dari kompetisi ini tidak hanya remaja yang mendaftar menjadi peserta di PRB, tidak hanya dia menunjukkan nilai-nilai budi pekerti hanya di PRB ini saja, hanya di lomba ini saja, tapi dari sifat kepribadiannya yang memang benar-benar pribadi aslinya sebelum ada lomba ini dan setelah ada lomba ini. Tentu itu yang menjadi tantangan buat kita semua untuk menunjukkan bahwa budi pekerti tidak hanya pada lomba ini saja gitu, tapi harus tumbuh dan tertanam dalam jiwa para remaja sepanjang masanya, Kak. Iya, berarti pastinya ketika adanya pelaksanaan pemilihan remaja berbudi pekerti ini, nantinya yang akan menjadi pemenang harus benar-benar bermanfaat dan patuh dicontoh oleh masyarakat sekitar ya Kak Putri. Benar sekali seperti itu Kak Putri? Iya, jadi tidak terhenti di lomba ini saja, Kak. Iya. Kira-kira Kak Putri,
kapan pelaksanaan kegiatan ini Kak Putri, biar siapa tahu penonton dari podcast VIP Undiksa ini tertarik untuk mendaftar. Kak Putri, mungkin bisa dijelaskan timeline kegiatan PRB ini dan apa saja yang perlu disiapkan atau apa saja yang benar-benar dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan ini Kak Putri. Ya. Jadi untuk kegiatan ini sebenarnya sudah berjalan dengan disebarnya pamflet kegiatan gitu. Sudah mulai dari tanggal 30 Agustus kemarin hingga 30 September nanti penutupan dari penerimaan peserta gitu Kak. Nah, setelah nanti ditutup adanya seleksi administrasi yang sudah dilengkapi oleh para peserta atau para pendaftar dari berbagai pihak di seluruh Indonesia. Setelah itu, setelah kami seleksi administrasi dan portofolio yang dikumpulkan, itu ditetapkannya 15 finalis. Setelah ditetapkannya 15 finalis, kemudian ada sesi technical meeting bersama para finalis. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang memang harus dipersiapkan ke depannya menuju grand final. Tapi sebelum itu, sudah ada tes kepribadian, kemudian masuk ke penilaian minat bakat, kemudian ada namanya video kiprah, dan juga masuk ke grand final. Itu Kak. Jadi tanggal 24 nanti, 24 Oktober itu di pembukaan PRB, kemudian di 28 Oktobernya menjadi puncak dari PRB ini, yaitu grand final dari kegiatan PRB. Iya, berarti untuk persiapan dalam mengikuti kegiatan ini benar-benar harus sangat matang ya Kak Putri untuk calon peserta atau calon finalis pemilihan remaja berbudi pekerti ya Kak Putri. Iya. Iya, selanjutnya Kak Putri, kira-kira saya bisa bertanya nggak Kak Putri, pihak mana saja sih yang mendukung adanya kegiatan PRB ini Kak Putri? Mungkin Kak Putri bisa kasih tahu. Oke, sebenarnya kegiatan PRB ini kan sudah berjalan dari tahun ke tahun ya sampai sekarang. Dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentu masih sama dengan tahun-tahun kemarin. Jadi yang pertama pihak di intern fakultas tentu sudah mendukung kegiatan ini. Kemudian pihak universitas sendiri dari pihak rektorat itu sudah mendukung kegiatan ini karena kegiatan ini memperebutkan piala tetap rektor Undiksa. Kemudian kemarin juga sempat melaksanakan audiensi bersama Ibu Gubernur selaku Ketua PKK Bali, Provinsi Bali, dan juga bersama Bapak Gubernur yang sempat juga didisposisikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali, gitu Kak. Dan tidak lupa juga didukung oleh DPRD Kabupaten Buleleng kegiatan ini Kak, dan juga banyak sponsor dan media partner yang mendukung kegiatan kami juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Kak. Iya, dalam arti memang banyak sekali pihak-pihak yang mendukung kegiatan ini ya Kak Putri, khususnya para petinggi-petinggi seperti Ibu Gubernur Provinsi Bali ya Kak Putri, yang benar-benar sangat senang dengan adanya kegiatan pemilihan remaja berbudi pekerti ini Kak Putri. Berpaling dari pihak yang mendukung adanya kegiatan ini Kak Putri, kira-kira pihak mana saja sih Kak yang nantinya menjadi juri dalam pemilihan remaja berbudi pekerti ini Kak Putri, agar calon peserta didik bukan calon peserta didik ya Kak Putri, jadi grogi karena kegiatan ini sangat besar ya Kak Putri, maksudnya agar nanti calon finalis pemilihan remaja berbudi pekerti ini benar-benar mempersiapkan dirinya, sangat matang mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan juri-juri dalam kegiatan ini Kak Putri. Mungkin bisa Kak Putri kasih tahu.
Oke, kalau mengenai juri, itu dari yang pertama, untuk segala seleksi dan karantina online maupun penilaian-penilaian lainnya, itu dilaksanakan oleh juri-juri yang memang sudah berkompeten di bidang masing-masing, Kak. Itu ada juri tetap dari pihak Fakultas Ilmu Pendidikan, kemudian di saat grand final nanti, itu ada rekomendasi juri dari pihak provinsi, kemudian dari pihak rektorat, dan kalau bisa kami menghadirkan juri dari pihak nasional karena kegiatan ini bertaraf nasional, Kak. Jadi itu sedikit bocoran juri ya, Kak. Iya, berarti memang benar-benar persaingan ketat nantinya ya Kak Putri, karena juri dalam kegiatan ini juga bukan sembarang juri ya Kak Putri, karena seperti yang Kakak Putri tadi katakan bahwa jurinya adalah dari nasional karena kegiatan ini secara nasional ya Kak Putri. Mungkin aku mau tanya juga Kak Putri, konsep dari pelaksanaan kegiatan ini yang sudah disiapkan oleh tim panitia apa saja sih Kak Putri? Atau ada guestar atau mendatangkan Liodra atau K-pop yang lainnya Kak Putri, mungkin bisa kasih tahu Kak Putri biar penonton dari podcast VIP ini juga semangat nanti untuk menonton kegiatan itu Kak Putri, atau menyaksikan kegiatan PRB ini Kak Putri. Iya. Kalau untuk gestar sendiri itu rahasia ya Kak Bonar, Iya. biar nanti menjadi kejutan para pemirsa nanti. Terus untuk konsep ya, konsep itu yang pertama kami siapkan tentu penilaian apa ya, penilaian terhadap budi pekerti itu yang dilaksanakan secara daring itu menjadi suatu tantangan yang besar bagi para dewan juri karena menilai budi pekerti itu memang tidak bisa dilaksanakan 100% daring. Jadi konsep yang kami ambil yaitu konsep semi daring, Kak. Di mana ada 2 tahap, di pembukaan dan juga di grand final. Ketika pembukaan itu kami laksanakan secara daring untuk memperkenalkan kepada para finalis nanti bagaimana kegiatan PRB yang akan mereka hadapi nanti di kegiatan grand final. Gitu. Kemudian di pembukaan ini juga nanti ada serangkaian dengan kegiatan seminar nasional, Kak. Seminar nasional yang mengangkat tema tidak jauh dari kegiatan yang namanya budi pekerti. Kebetulan narasumber dari kegiatan seminar nasional ini sedikit bocoran ya Kak, itu ada Bu Tia Wardani dan selaku Ketua Paguyuban PKK Provinsi Bali. Kemudian setelah beranjak dari pembukaan yang dilaksanakan secara daring, berlanjutlah di hari-hari berikutnya tetap sebagai penilaian terhadap poin-poin budi pekerti, karantina bersama dengan para finalis, dan hingga beranjak di grand final. Nah, di grand final ini rancangan dari tim panitia itu akan mendatangkan para finalis. Namun karena keadaan PPKM yang masih berlanjut gitu ya Kak, nah itu yang membuat kami harus menyiapkan plan B untuk hal itu. Jadi kalau misalnya PPKM saat itu masih ada, jadi kami hanya bisa mendatangkan finalis yang dari Bali saja. Sementara finalis yang dari luar Bali itu dilaksanakan secara daring, tetap dihadirkan di saat acara berlangsung. Kemudian yang kedua itu semuanya daring, gitu Kak. Jadi ada 2 mengenai kedatangan para finalis. Nah, itu akan dikabarkan nanti ketika technical meeting. Kemudian acara pembukaan itu dilaksanakan di
di auditorium Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian di Grand Final sendiri itu jika masih dalam tanda kutip PPKM sudah tidak ada, maka kita adakan di Gedung Siratnawo Art Center, Pak. Kebetulan kami difasilitasi untuk mengadakan kegiatan di sana. Tapi jika tidak, tetap kami siapkan plan B dengan melaksanakan kembali di auditorium Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi itu Kak sedikit bocoran mengenai teknis persiapan kami dari pembukaan hingga grand final PRB, Kak. Iya, sungguh membutuhkan persiapan yang sangat matang ya Kak Putri. Benar-benar harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari karena kegiatan yang begitu besar dan bergengsi ya Kak Putri. Rasanya ketika Kak Putri menjelaskan dari konsep acaranya, saya melihat Kak Putri ini sudah benar-benar mempersiapkan banget ya Kak Putri konsep acara ini dan sedikit sedikit takut dengan kegiatan ini karena benar-benar besar dan takut terjadi kesalahan ya Kak Putri. Mungkin dari tim panitia sendiri Kak Putri sudah sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh tim panitia untuk kegiatan PRB ini Kak Putri? Oke, tentu ya Kak Bonar, mengenai persiapan memang sedikit takut untuk ya setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil yang nanti ada di kegiatan ini. Nah, tentunya harapan besar dari tim panitia, kegiatan PRB ini dapat berjalan lancar dan sukses, atau lebih sukses lagi dari kegiatan PRB daring yang 1 tahun kemarin gitu Kak. Nah kalau mengenai kesiapan dan juga persiapan dari tim panitia sejauh ini bisa dikatakan baru 45% Kak ya. Jadi masih ada sisanya banyak itu. Jadi belum 100% kami siap karena kendala dengan kendala koordinasi secara daring itu memang bisa kami akui memang sulit untuk koordinasi secara daring dengan pihak panitia, intern panitia sendiri. Kemudian karena kami juga perlu mengajukan atau istilahnya audiensi bersama gubernur karena kemarin kan PPKM darurat itu yang mengulur waktu lumayan banyak sehingga kami akhirnya bisa juga audiensi bersama Bapak Gubernur meskipun itu didisposisikan ke Kabid SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Kak. Tapi itu juga menjadi salah satu celah celah yang celah harapan gitu ya untuk kami lanjut di kegiatannya bisa berjalan gitu. Jadi setelah itu kami semangat untuk menempuh sisa dari 45% itu, Kak. Iya, berarti sudah lumayan siaplah untuk menghadapi kegiatan itu nantinya ya Kak Putri di hari H. Nah, kemudian Kak Putri, aku juga mau nanya nih Kak Putri, untuk tim panitia sendiri Kak Putri itu dari mana saja dan apakah ada open recruitment? Karena jika ada open recruitment ini sangat bermanfaat banget ya Kak Putri. Mungkin dari podcast VIP ini bisa menyampaikan kepada mahasiswa VIP Undiksa akan ada open recruitment Kak Putri, karena kalau menurut saya pribadi nih Kak Putri ya, mengikuti open recruitment ini SK-nya sangat bermanfaat banget ya Kak Putri, karena kegiatan ini bertaraf nasional Kak Putri. Mungkin Kak Putri bisa jelaskan Kak Putri siapa saja yang menjadi panitia dalam kegiatan ini Kak. Iya, benar banget Kak Benar. Jadi untuk tim panitia sendiri yang sudah terbentuk itu menjadi tim tetap tentu dari fungsionaris BEM VIP tahun 2021 itu sendiri. Nah, itu sebanyak 60 orang. Kemudian kami membuka 15 slot gitu untuk mahasiswa di luar BEM VIP itu sendiri, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan.
itu 15 orang. Kemudian apabila nanti kegiatan kami ada di Art Center, tentunya itu membutuhkan orang-orang yang memang sudah paham mengenai daerah Denpasar gitu. Itu kami juga sudah berkoordinasi dan meminta bantuan sebagai delegasi kepanitiaan dari pihak HM UPPBM FIP Undiksa Denpasar. Kemudian untuk keterlibatan panitia itu sendiri, itu saja Kak. Dan mengenai open recruitment, itu 15 slot, ini untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Ayo bergabung, bareng-bareng kita cari pengalaman. Dan open recruitment sudah dibuka dari tanggal 4 September kemarin, Kak, hingga 9 September nanti. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Kita bareng-bareng cari pengalaman dan bareng-bareng juga mengasah soft skill tentunya, Kak. Iya. Iya, pastinya sangat berfungsi banget ya Kak Putri. Dan mungkin untuk penonton dari podcast WIP Undiksa, jangan lupa ikuti open recruitment ini karena kita akan belajar bersama dan kegiatan ini sangat bergengsi dari Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri ya Kak Putri. Dan satu lagi Kak Putri, pertanyaan dari aku, mungkin terlalu banyak ya Kak Putri pertanyaannya, tapi mungkin ini sangat bermanfaat banget Kak Putri bagi calon finalis pemilihan remaja berbudi pekerti Kak Putri. Kira-kira apa saja sih Kak Putri feedback yang didapatkan oleh finalis atau calon finalis dari pemilihan remaja berbudi pekerti ini Kak Putri? Mungkin dengan nanti Kak Putri memberitahu para penonton podcast ini atau mereka yang ingin mendaftar pemilihan remaja berbudi pekerti ini lebih tertarik lagi Kak Putri. Iya, Kak Bona. Oke, kalau feedback itu sendiri, itu bisa dibilang dari yang pertama dari intern dan ekstern. Nah, intern pertama itu dari pribadi para peserta nanti. Pribadi peserta yang nanti kemudian bertahap menjadi finalis, kemudian bertahap juga menjadi juaranya. Nah, feedbacknya untuk kepribadian mereka tentu sudah ditanamkan nilai-nilai berbudi pekerti itu dari poin-poin yang harus mereka tepati gitu, harus mereka lengkapi dari poin-poin penilaian yang kami ajukan di lomba ini gitu. Jadi itu dari intern kepribadian para peserta. Kemudian dari pihak intern, ekstern gitu, yaitu dari pihak kami, tentu feedbacknya ya ajang ini memperebutkan piala bergilir Gubernur Bali dan juga piala tetap dari rektorat. Nah, itu menjadi suatu apresiasi dan juga bonus untuk para juara nanti, Kak. Sehingga lebih gimana ya? Ya, mudah-mudahan menjadi minat untuk para remaja-remaja di luar sana bisa ikut di kegiatan atau kompetisi PRB ini, Kak. Nah, selain itu, eksternnya dari pihak panitia sudah dari pihak masyarakat sendiri. Nah, ketika sudah terpilih nih, juaranya, juara PRB remaja yang berbudi pekerti. Nah, dari masyarakat sendiri tentu memandang sosok itu remaja yang berbudi pekerti, sosok remaja yang baik, sosok remaja yang memiliki karakter-karakter yang luhur, yang patut ditiru, yang patut dicontoh oleh masyarakat luar. Namun dengan catatan tentunya barang siapapun yang menjadi juara nanti, tentu dia harus mempertanggungjawabkan gelar yang sudah didapatkan itu di masyarakat. Sehingga pandangan masyarakat dengan gelar yang sudah didapatkan itu tidak kontra gitu Kak, tidak berbentrokan. Jadi selaras gitu jalannya dalam kehidupan bermasyarakat nanti Kak. Jadi itu feedbacknya.
diri sendiri, kemudian pandangan orang lain terhadap kita, dan juga hadiah dari kita, Kak. Gitu. Iya, feedback yang begitu bagus ya Kak Putri, dan apalagi ketika dikatakan mendapatkan piala bergilir dari Provinsi Bali. Rasanya saya sendiri Oh tidak iya, Kak sabar Bonar. Kak. Iya Kak Putri? Iya, mohon maaf nih, aku potong ya Kak Bonar. Lupa Iya. lupa nih menyampaikan agar para remaja di luar sana yang menonton bahwa feedbacknya ada feedback tambahan nih Kak. Kalau Iya. untuk pesertanya dari SMA, itu jika menjadi finalis di kegiatan ini bisa diterima di Universitas Pendidikan Ganesha tanpa tes, tapi tetap sih mau melengkapi administrasi pendaftaran yang memang harus dilengkapi, Kak. Kemudian jika mahasiswa yang menjadi finalis itu sudah kami ajukan agar mendapatkan feedback S2 di Universitas Pendidikan Ganesha tanpa tes gitu, Kak. Jadi itu feedback tambahannya ya, Kak, Iya, dari pihak rasanya panitia. rasanya kegiatan ini begitu wow ya Kak Putri. Jadi saya sendiri tertarik untuk antara mengikuti kepanitiaan sendiri atau menjadi peserta ya Kak Putri, karena bisa dipikir-pikir lolos tanpa tes itu rasanya suatu kebanggaan ya Kak Putri. Seperti kita itu diistimewakan seperti itu ya Kak Putri. Eh, Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya, Kak Putri. Untuk Kak Putri sendiri, tetap semangat untuk mengikuti PRB ini atau menjadi ketua panitia. Semoga nanti sampai hari H kegiatan ini berjalan lancar ya, Kak Putri. Dan satu lagi yang ingin saya minta kepada Kak Putri, mungkin Kak Putri bisa menyampaikan di podcast kali ini, Kak Putri, pesan Kak Putri untuk para penonton podcast VIP Undiksa, atau bisa saja dalam mengikuti kepanitiaan atau mengikuti sebagai peserta dalam lomba ini, Kak Putri. Dipersilahkan Kak Putri. Iya, terima kasih ya Kak Bonar. Jadi untuk para penonton podcast VIP ya pada hari ini, dimanapun kalian berada, tadi sudah disampaikan sedikit mengenai gambaran umum dari PRB yang ke-17 tahun 2021 yang akan sebentar lagi comeback gitu ya. Jadi harapannya semoga ajang ini dapat menjadi salah satu ajang yang memang benar-benar mencapai tujuan dari diselenggarakannya PRB, yaitu memunculkan jiwa budi pekerti dalam para setiap remaja. Kemudian untuk para remaja-remaja nih di luar sana, ayo bergabung, silakan mencari pengalaman di PRB kali ini dan mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan yang ingin mencari pengalaman lebih dan berorganisasi di kepanitiaan, silakan ikuti open recruitment dari kami. Kita kerja bareng-bareng. Saya tunggu di kegiatan PRB 17 tahun 2021. Ya, itu aja Kak untuk salam harapan saya dan juga untuk seluruh remaja di Indonesia. Iya. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Kak Putri sudah memberikan sharing tentang PRB, dan semoga hal ini sangat bermanfaat bagi penonton setiap podcast VIP Undiksa, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan serta siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang ada di Bali ataupun yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kalian tertarik dengan adanya kegiatan PRB ini. Semoga kalian adalah salah satu finalis dalam kegiatan ini, dan jika bisa kalian adalah juara dalam ajang pemilihan remaja berbudi pekerti tingkat nasional tahun 2021 ini. Ya, demikianlah
tayangan podcast pada kali ini. Jangan lupa saksikan tayangan-tayangan podcast berikutnya yang tidak kalah bagus dengan tayangan kita pada kali ini, dan pokok pembahasan yang akan lebih menarik di tayangan-tayangan berikutnya. Saya Bonar Pandesinaga mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan tutur kata dalam pengucapan saya. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat dan salam harmoni.